Pertama, di dalam setiap negara harus ada hifdzuddin, menjaga kebebasan agama, kebebasan beragama bagi setiap warga negara, bagi setiap manusia yang ada di dalam negara itu. Itu hifdzuddin. Indonesia juga sudah membuat aturan. Silakan beribadah menurut agamanya masing-masing dan jangan sampai seseorang menodai ajaran pokok suatu agama yang dipercaya oleh orang lain. Silakan beribadah. Mau bangun masjid sebanyak-banyaknya. Mau bangun gereja, bangun, silakan, boleh. Itu karena bagian dari tujuan syariah, al-maqasid asy-syar'iyyah. Maqasid asy-syar'iyyah yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa manusia. Semua orang harus dilindungi jiwanya, keselamatan nyawanya dari kejahatan orang lain dan dari bencana-bencana alam yang bisa dihindari. Lalu yang ketiga, hifdzul mal, menjaga hak-hak kekayaan setiap orang, setiap organisasi dengan kekayaannya dijaga jangan sampai dirampas sewenang-wenang oleh orang lain, bahkan juga oleh petugas atau pejabat negara. Kemudian hifdzul aql. Di dalam setiap negara, maqasidus syariah itu menyebut menjaga kewarasan, menjaga akal sehat, menjaga kecerdasan. Oleh sebab itu, kita di negara Indonesia juga ada agar pendidikan setiap orang itu diberi jaminan-jaminan minimal tertentu dan agar orang itu menjaga kewarasannya dalam segi-segi tertentu, sehingga misalnya tidak boleh mabuk-mabukan di tempat umum atau di tempat tertentu, itu tidak boleh. Karena apa? Itu menjaga kewarasan sebagai bagian dari maqasid asy-syar'iyyah. Lalu yang terakhir, hifdzun nasab, menjaga kemurnian nasab, turunan, kesucian keturunan itu juga harus dijaga oleh negara, sehingga tidak boleh ada orang berzina sembarangan. Ada ancamannya tuh, karena apa? Karena itu menyebabkan kaburnya keturunan, maka ada hukum perkawinan. Begitu juga nanti akan berakibat itu terhadap hak waris dan sebagainya dan sebagainya. Nah saudara, kalau saya tanya, apakah negara Indonesia itu sudah sesuai dengan hukum Islam? Sudah kompatibel? Karena semua al-maqasid asy-syar'i itu sudah berlaku dan diberlakukan dan dijadikan pedoman di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Nah oleh sebab itu saudara, semua itu urusan jenis-jenis hukumnya yang sifatnya fikih harus disesuaikan dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan waktu, tempat, dan situasi sosial masyarakatnya yang disebut al-awaid biasanya. Oleh sebab itu pada akhirnya saya ingin katakan, mari kita cintai negara ini karena kita hidup nyaman saudara. Bayangkan Anda hidup di Syria, ketakutan siang dan malam. Sekarang hidup di Palestina, ketakutan juga rakyat-rakyatnya itu. Bahkan kalau kita juga sering misalnya ke Mekah, banyak sekali di sana misalnya orang dari Myanmar, dari Bangladesh yang datang ke Mekah karena negaranya tidak aman, lalu di sana menjadi pekerja-pekerja gelap sehingga tidak ada perlindungan hukum apapun. Nah kita punya Indonesia yang masih menjaga kita semuanya dan harus kita menjaganya sebagai negara yang merdeka, berdaulat. Kita berjalan di bawah al-maqasid asy-syar'i sehingga hukum-hukum fikihnya itu adalah keadilan yang sifatnya substantif. Kalau Anda marah kepada pejabat, marah kepada oknum, saudara boleh. Karena misalnya ketidakadilan, kesenang-wenangan, boleh protes, boleh kritik, tapi jangan sampai menyebabkan negara tidak bisa jalan, jangan sampai negara itu chaos. Dan boleh saudara juga marah kepada ketidakadilan, tetapi jangan sampai menyatakan menghina terhadap negara kita. Saya tidak suka kepada Indonesia, itu tidak boleh. Saya saja yang mau jadi warga negara, keluargaku tidak boleh. Itu penghinaan terhadap negara, padahal dia protesnya kepada pejabat yang waktunya hanya terbatas 5 tahunan. Oleh sebab itu mari kita cintai negara ini dengan sepenuh hati. Itu semua arti daripada
hubbul waton minal iman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.